Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Harapan kami sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Walaupun hanya melalui online, hari ini adalah Minggu ke-9. kita beribadah di rumah masing-masing. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi kita tetap semangat bersama dengan keluarga untuk terus memuji Dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Siapkan juga Alkitab kita. Siapkan juga persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang terkasih. Selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Diaken Sutisna. Jemaat, mari bersaat teduh. Jemaat Tuhan, marilah berdiri menyambut firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah Minggu pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan yang akan menjadi nat pembimbing kita adalah dari Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17 dan 18 yang menyatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Dan terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidup.
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Jangan kau mengajar kami agar jiwa kami tak tersiksa. Jangan biarkan kami merana. Kasihani anak-Mu. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak bicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharulah hati dan perilaku, hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Jemaat Tuhan, setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan kepada pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, silahkan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru berdasarkan Roma 14 ayat 19 sampai dengan 20 yang mengatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dan seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, inilah kami jemaat-Mu yang telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk Engkau perbaharui dengan kebenaran firman-Mu. Sempurnakanlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan hamba-Mu, pelayan-Mu yang telah Engkau persiapkan, kiranya Engkau mau sempurnakan pula dengan hikmat serta karunia yang hanya dari Engkau ya Bapa. Agar kehendak-Mu yang ingin kami mengerti dan ingin kami lakukan dalam kehidupan beriman kami, boleh hamba-Mu sampaikan dengan baik dan benar. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab di hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-23 yang mengatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji? Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak
mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Immanuel Cimahi yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka duduk makan di hadapan kerajaan Allah. Kalimat ini tentu sudah sangat familiar di pendengaran jemaat GPIB, terlebih jemaat Immanuel Cimahi. Karena ini adalah firman Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus di dalam Lukas 13 ayatnya yang ke-29, yang diambil sebagai motto sinodal GPIB, sebagai gereja misionaris, yang dalam menghimpun dan membawa sebanyak mungkin jiwa ke dalam kerajaan Allah dengan menciptakan damai sejahtera dalam keluarga melalui solidaritas, dengan saling berbagi berkat untuk kesejahteraan keluarga sebagai ciri khasnya. Namun saya mengajak menggarisbawahi kalimatnya yang terakhir. Mereka duduk makan di dalam kerajaan Allah. Kenapa saya minta digarisbawahi kalimat yang terakhir ini? Karena di banyak kesempatan penyelenggaraan ibadah perjamuan-perjamuan syukur, baik oleh gereja atau oleh keluarga jemaat, tidak memiliki pandangan yang sama. Bahkan perjamuan kudus pun umat hanya mengingat duduk makannya saja dan terkesan dipaksakan. Umat justru melupakan motivasi dan makna utamanya, yaitu agar damai sejahtera duduk bersekutu dalam kerajaan Allah. Hal ini sudah terjadi dalam kehidupan kekristenan mula-mula, yaitu di jemaat Korintus. Sebagaimana dalam bacaan firman Tuhan pada ibadah Minggu pagi hari ini, 17 Mei 2020, Minggu ke-6 sesudah Paskah dan Minggu ke-9, kita beribadah virtual atau online. Bacaan firman Tuhan kita berdasarkan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasalnya yang 11, ayat 17 sampai dengan 23, dengan tema renungan keserakahan versus tahan uji. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, secara utuh dari ayat 17 sampai dengan 34 perikop ini berisi teguran keras Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus atas perpecahan yang terjadi di antara jemaat akibat dari kesalahan mendasar jemaat Korintus dalam memaknai perjamuan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus sampai harus menulis ulang apa yang dilakukan Yesus dalam perjamuan malam terakhir saat Yesus diserahkan. Kesalahan mendasar tersebut adalah yang pertama, motivasi dan pemahaman makna perjamuan Tuhan yang sudah bergeser dan cenderung salah. Jemaat Korintus
lebih menonjolkan perjamuan makannya daripada makna ibadah itu sendiri. Kemudian yang kedua, tata cara yang mereka gunakan tidak sesuai lagi dengan yang diteruskan Paulus atas ajaran atau teladan perjamuan makan oleh Yesus pada malam ia diserahkan. Sehingga dampak dari kedua hal di atas, jemaat Korintus menjadi semakin egois, mementingkan diri sendiri dan tidak peduli lagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan makanan atau orang lain yang lebih lapar. Dan keserakahan mereka yang dilakukan justru oleh jemaat yang notabene memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kejadian ini telah menjadi lebih dominan di setiap perjamuan dan pertemuan-pertemuan jemaat yang lain yang diselenggarakan oleh jemaat Korintus pada saat itu. Namun, kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-19, teguran Rasul Paulus terkesan memberi ruang dan memberi toleransi atau mengaminkan perpecahan itu terjadi. Kenapa? Agar terseleksi di antara mereka. Siapa yang memiliki motivasi dan pemahaman yang salah, dan siapa yang akan menjadi semakin tahan uji meskipun hidup di dalam perpecahan yang mengancam damai sejahtera persekutuan dalam kerajaan Allah. Inilah yang mendasari Paulus menulis surat teguran kepada jemaat Korintus atas situasi yang terjadi di sana. Karena Paulus memiliki ikatan batin dan beban moral yang sangat kuat dengan keutuhan jemaat di Korintus. Dialah yang membangun jemaat tersebut dalam perjalanan misi pengabaran Injilnya yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bertitik tolak dari teguran Rasul Paulus tersebut untuk jemaat Korintus saat itu, karena situasi di Korintus tersebut sebenarnya banyak terjadi pula di dalam kehidupan kekristenan dan kehidupan berjemaat saat ini. Mudah-mudahan tidak terjadi di dalam persekutuan jemaat Immanuel Cimahi. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita segarkan kembali pemahaman kita tentang makna dari perjamuan Tuhan yang benar, sebagaimana ada dalam firman Tuhan. Inilah makna yang harus kita selalu ingat di dalam setiap penyelenggaraan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Yang pertama adalah makna masa lalu, yaitu makna penebusan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu melalui kematiannya di kayu salib, yang menjadi anugerah terbesar bagi kita orang percaya. Kemudian makna yang kedua adalah makna masa kini, makna persekutuan dengan Kristus. Sebagaimana pertemuan perjamuan makan sebagai pertemuan terakhir sekaligus sebagai penyamaan visi murid-murid dengan misinya, serta peneguhan iman sebelum akan terguncang karena penyerahan diri Yesus pada saat itu. Dan yang terakhir, makna yang ketiga adalah makna masa yang akan datang, yang merupakan satu jaminan akan kerajaan Allah dan perjamuan Mesias pada masa depan ketika orang percaya akan bersama-sama dengan Tuhan. Merupakan tindakan pengharapan kedatangan Kristus yang sudah dekat bagi umatnya dan menghidupkan doa, datanglah kerajaanmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, di samping itu, marilah kita uji diri kita benar-benar juga. Hanya karena ketiga makna tersebutlah yang memotivasi kita untuk datang dan memotivasi kita untuk menyelenggarakan perjamuan untuk Tuhan atau ibadah syukur untuk Tuhan yang lainnya. Sebagaimana bila kita baca di ayat selanjutnya, ayat 28 dan 29. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan Bapak Ibu jemaat sekalian, tentunya penyelenggaraan ibadah perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus kita laksanakan dengan tata cara, etika, dan prioritas yang benar yang Rasul Paulus juga ingatkan di ayatnya yang ke-27, 33, dan 34. Jemaat yang diberkati Tuhan, inilah yang wajib kita ingat dalam setiap peribadatan perjamuan syukur atas segala kasih karunia Tuhan yang diberikan sepanjang kehidupan beriman kita. Sehingga sesederhana apapun ibadah ungkapan syukur kita akan menjadi ungkapan syukur yang penuh arti di hadapan Tuhan. Dan tentunya hal ini juga akan membantu kita menjauhkan dan menghilangkan dari kita sikap pementingan diri, egois, serakah, dan sebaliknya. Apabila kita selalu mengingat ketiga makna di atas, akan timbul rasa empati atau peduli terhadap orang lain. Apalagi di situasi seperti yang kita alami saat ini. Semua yang kita jalani dihentikan karena wabah. Interaksi fisik kita dibatasi sehingga semua kegiatan kita harus dilaksanakan di rumah. Termasuk ibadah minggu kita hari ini dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan alam bereaksi, memunculkan virus yang mematikan. Allah ingin menunjukkan kuasanya memakai virus corona untuk melawan kecerobohan, kebiasaan dan pola hidup buruk, keegoisan, kesombongan, arogansi, dan banyak lagi perilaku yang dilakukan banyak manusia di muka bumi ini yang jauh dari kehendak Tuhan. Memang situasi ini telah membuat kita menjadi takut dan khawatir. Terkadang kita pun marah dan protes terhadap Tuhan. Kenapa situasi ini harus kita alami? Padahal kita sudah taat dan rajin berdoa dan berpengharapan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sementara banyak hal yang harus kita hadapi di luar kehendak kita. Tetapi firman Tuhan yang lain mengatakan, hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, reaksi kita terhadap situasi ini adalah cerminan kualitas iman kita. Marilah menjaga hati dan pikiran kita dengan penuh kewaspadaan dan berusaha untuk tetap berpikir positif. Inilah cara Tuhan mengasihi kita. Tuhan saat ini sedang memberi banyak waktu untuk merenung. Saat ini Tuhan sedang memberi banyak waktu untuk kembali berpikir untuk rumah kita. Inilah cara Tuhan agar kita kembali kepadanya. Dalam saat teduh berdoa bersama anggota keluarga kita masing-masing. Dan inilah cara Tuhan mengajak kembali menjadikan rumah kita adalah mezbah bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kembali kita kepada nats pembimbing kita. Roma 14 ayatnya yang ke-17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Untuk itu, marilah kita kembalikan kepada mezbah Tuhan. Tujuan kita untuk duduk bersekutu di dalam kerajaan Allah. Untuk itu, kita jangan terfokus pada perjamuan makanan atau
perjamuan yang disediakan makanan oleh siapapun yang menyelenggarakannya. Untuk itu, sekali lagi, marilah tetap kita syukuri situasi ini dan melalui kebenaran dan kehendak firman Tuhan hari ini dan kesamaan pemahaman makna dan motivasi perjamuan Tuhan akan membuang atau membantu kita membuang keegoisan, ketidakpedulian, dan keserakahan. Dan akan menghindarkan kita motivasi lain yang tidak disadari yang bukan kehendak Tuhan. Dan akan meminimalisasi perpecahan di dalam persekutuan keluarga maupun persekutuan jemaat di mana kita bergereja. Sehingga kita akan semakin menjadi pribadi-pribadi dan kita akan menjadi keluarga-keluarga dan menjadi persekutuan jemaat yang semakin tahan uji dan memastikan diri akan duduk dalam damai sejahtera di kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman rasuli. Dari segala tempat dan waktu, hendaklah setiap orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang-orang mati. Naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kembali mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami puji serta sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Hari ini kami sungguh bersyukur karena Engkau mengizinkan kami membaca, mendengar, dan merenungkan kehendak-Mu yang ada di dalam firman-Mu. Sekalipun kami tidak ada dalam persekutuan di mezbah-Mu ini. Tetapi hamba-Mu bersama jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, mulai pagi hingga sore hari nanti, sungguh yakin dan percaya Roh Kudus-Mu telah dan akan hadir menuntun dan menguasai hati dan pikiran kami, serta memberkati seluruh mezbah keluarga yang mendengarkan perenungan ini melalui ibadah minggu bersama anggota keluarganya masing-masing. Sehingga Engkau jadikan kami pribadi-pribadi yang tangguh dan tahan uji. Jadikan keluarga-keluarga kami, keluarga yang kuat dalam iman dan pengharapan kepadamu. Bapa, saat ini juga hamba-Mu bersama jemaat-Mu menaikkan syafaat kehadirat-Mu tidak sekedar kata-kata, tetapi sungguh dengan segala kerendahan hati yang tunduk, yakin dan percaya. Hanya Engkau satu-satunya yang berdaulat atas hidup kami dan satu-satunya pemberi dan yang mengerti seluruh pengharapan kami. Ampunkanlah segala salah kami, karena kami sadar kami sering tidak tulus, licik, karena hanya datang kepadamu saat kami butuh Engkau. Kami hanya berdoa meminta berkat-berkat-Mu saja. Kami juga hanya datang saat kami khawatir dan takut seperti saat ini. Ampunkanlah hamba-Mu bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Dan ampunkanlah pula kesalahan umat-Mu di kota kami Cimahi, Bandung dan Jawa Barat, serta warga bangsa kami Indonesia. Demikian juga seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sehingga kami sudah sangat khawatir dan takut terdampak dan menanggung akibat wabah yang mungkin muncul karena dosa-dosa umat manusia. Jauhkanlah dan jagalah jasmani kami bersama seluruh keluarga kami dari wabah yang saat ini ada di sekitar kami ini. Mampukan kami mengerti dan memaknai semua situasi ini. Mampukan kami melewati dampak dari situasi ini. Jaga hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap tenang dan tetap berpikir positif, sehingga dapat menyikapi dan bereaksi dengan benar dan tetap berpengharapan penuh hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Bapa Surgawi, secara khusus kami juga mau berdoa, memohon belas kasihan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini sedang kelemahan fisik dan dirawat di rumah sakit. Sempurnakanlah tindakan medis yang dilakukan dan sembuhkanlah saudara-saudara kami ya Bapa. Ibu Desi Filipus dalam rangka pemulihan pasca operasi. Bapak dan Ibu Damanik yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit menjalani perawatan isolasi khusus. Bapa, datanglah dan hadirlah di tengah-tengah mereka. Roh kesembuhan-Mu masuklah melalui penanganan medis, obat-obatan yang mereka minum. Sehingga mereka pun boleh merasakan sukacita, kasih karunia yang dari Engkau, dan seterusnya akan memuji Engkau karena Engkau datang menyembuhkan mereka ya Bapa. Bapa, demikian juga kepada saudara-saudara kami yang terdampak wabah COVID sehingga harus mendapatkan perawatan dan tindakan medis lainnya.
atau mengalami dampak kesulitan pemenuhan ekonomi dan kebutuhan penghidupan, Bapa, sembuhkanlah mereka. Bapa, dukung dan tolonglah mereka memberikan jalan yang diupayakan dalam pekerjaan atau usaha mereka untuk mencukupkan kebutuhan hidup jemaat-Mu yang terdampak oleh wabah ini. Hamba-Mu bersama presbiter dan semua petugas pelayan yang bertugas pada ibadah Minggu pagi hari ini, serta seluruh perangkat pelayanan yang menopangnya, serta kegiatan pelayanan yang lain, berkatilah dan teguhkanlah kami dan seluruh keluarga kami untuk tetap tulus dan penuh sukacita melaksanakan tanggung jawab pelayanan dalam situasi saat ini. Allah Bapa yang baik, kami juga bersehati memohon pertolongan-Mu untuk Ibu Pendeta Innan Lohi yang saat ini sedang sakit dan menjalani penanganan medis khusus. Kami yakin dan percaya Engkau telah mendengar permohonan jemaat-Mu saat ini dan Engkau telah bekerja untuk kesembuhan sempurna gembala kami ini, sehingga segera akan bersyukur atas kasih-Mu itu dan dapat kembali melayani kami jemaat-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah Ibu Pendeta kami ya Bapa. Demikian juga anak terkasih Noel yang saat ini harus menjalani kehidupan yang terpisah dengan keluarga. Berkati dan kuatkanlah, jaga kesehatannya dan buatlah tetap bersukacita melakukan seluruh aktivitasnya dan tetap ada rasa bersyukur saat situasi ini. Berkatilah seluruh keluarga dan Ibu Pendeta Nanlohi juga dimanapun Engkau tempatkan dan dimanapun berada. Dan berkati juga semua pribadi dan keluarga yang telah terlibat langsung mendukung, memenuhi kebutuhan keseharian kehidupan Ibu Pendeta beserta keluarga, seluruh pegawai gereja dan seluruh pribadi yang terlibat langsung mendukung kesembuhan dan penanganan medis Ibu Pendeta. Bapa, kami juga mau berdoa untuk para pemimpin kami dari daerah terdekat kami tinggal sampai dengan pemimpin tertinggi penentu kebijakan, para menteri beserta Bapak Presiden. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan di setiap pemikirannya, teguhkan dan kuatkan serta kuasai ya Bapa hati dan pikirannya dalam mengelola pemerintahan di situasi sulit ini, agar tetap dalam kehendak-Mu. Bapa, inilah syafaat kami ya Bapa, yang dalam kasih karunia-Mu kami mohon. Peliharalah hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus yang adalah juru selamat yang kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Ingatlah pesan Alkitab yang terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhan dengan hati sukacita bersyukur padanya.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Kepadamu kami persembahkan pemberian sukarela kami yang tidak seberapa ini. Terimalah ya Tuhan, agar dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon waktu dan perhatian. Warta Jemaat, Minggu 17 Mei 2020. Mengawali Warta Jemaat, presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Sutrisna atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Bidang teologi. Pelaksanaan peribadahan yang meliputi ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Sarana dan perlengkapan peribadahan akan disiapkan oleh gereja. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Untuk menyampaikan persembahan syukur setiap peribadahan yang dilaksanakan keluarga jemaat, persembahan persepuluhan dan persembahan syukur lainnya, keluarga jemaat dapat menggunakan transfer antar bank ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar, atau memasukkan amplop-amplop persembahan, persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja setiap hari Selasa sampai hari Jumat, jam 9 WIB sampai jam 13 WIB. Bidang Inforkom dan Litbang. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan. Sambil mengingat firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 73, "Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu." Untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadatan, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirimkan kepada pembina sektor. Sekian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri untuk masuk dalam amanat pengutusan. Jemaat yang Tuhan berkati, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sekarang pergilah dalam damai Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Kepada
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Menyikapi wabah COVID-19 yang saat ini sedang kita alami, kita sebagai warga negara dan sebagai jemaat yang beriman kepada Tuhan, marilah kita dukung himbauan pemerintah selama masa PSBB dengan jalan mengupayakan tetap tinggal di rumah apabila tidak ada hal yang penting untuk kita lakukan di luar rumah. Menjalankan pola hidup yang bersih, selalu menjaga jarak, dan menggunakan masker, agar kita beserta keluarga kita tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini. Dan kita pun tidak menjadi pembawa atau penular wabah ini kepada orang lain. Kiranya segala upaya untuk menghindari wabah ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.